Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel Mas Pinjol. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengajukan pinjaman online pada aplikasi Adapundi agar cepat diterima atau di ACC. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar aplikasi pinjaman online pada channel Mas Pinjol ini. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana caranya. Kita klik aplikasi Adapundi ini. Aplikasi Adapundi ini sudah tersedia pada Google Play Store ya. Jadi teman-teman tinggal mendownload saja dengan kata kunci Adapundi. Nah, di sini hal yang pertama yang saya ingin jelaskan ya di aplikasi Adapundi ini, bagaimana cara mengajukan pinjaman online agar cepat diterima. Yang pertama itu adalah teman-teman harus mengetahui hari dan jam kerja Adapundi itu. Di aplikasi Adapundi ini, dia beroperasional pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam kerja. Jadi kalau ingin mengajukan pinjaman itu wajib pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Usahakan itu pagi hari pada jam kerja. Misalnya jam 8 atau jam 9. Seperti itu ya. Dan jangan mengajukan pinjaman pada hari Sabtu dan Minggu karena dia di sana itu adalah libur. Nah, itu yang pertama pada saat mengajukan. Kemudian yang kedua di sini bisa kita lihat kalau kita ingin mengajukan ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama ini adalah informasi pribadi seperti ini ya. Nah, di sini informasi pribadi ini harus dengan lengkap dan sedetail-detailnya. Nah, seperti ini ya, harus sesuai dengan KTP yang kita punya. Itu akan mempengaruhi tingkat agar kita diterima dalam saat peminjaman. Nah, di sini. Kemudian yang kedua ini adalah informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan ini menurut saya wajib kita isi. Karena apa? Rata-rata aplikasi pinjaman online itu, bukan rata-rata ya, hampir semua pinjaman online itu mencantumkan informasi pekerjaan yang harus kita isi. Nah, di mana tempat kita bekerja, kemudian nomor HP-nya, kemudian alamatnya, kemudian nama perusahaannya. Kemudian di sini kalau bisa kita lihat jenis pekerjaan kita itu apa. Kemudian pendapatan bulanannya itu berapa pendapatan kita per bulannya itu. Kemudian tanggal gajiannya itu juga berapa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah informasi kontak. Nah, informasi kontak ini di sini kan ada 3. Setiap aplikasi itu berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Nah, kebetulan di aplikasi Adapundi ini yang wajib kita cantumkan adalah 3 kontak. Nah, ketiga kontak ini tidak boleh sama
antara kontak 1, kontak 2, dan kontak 3. Wajib berbeda. Nah, masing-masing kontak ini nomor HP-nya itu harus aktif karena akan dihubungi oleh pihak daripada aplikasi Adapundi ini untuk memastikan pengecekan data kita itu benar atau salah, seperti itu. Kemudian di sini yang keempat adalah unggah foto. Nah, unggah foto ini wajib kita lakukan. Di sini kita harus mengupload foto kita sambil memegang KTP. Kemudian yang kedua di sini adalah mengupload foto KTP bagian depan kita. Maka dia akan secara otomatis terdeteksi nama dan juga nomor KTP. Nah, baru kita klik ajukan, seperti itu. Nah, kalau dirasa di sini yang keempat ini sudah real dan detail, maka 99% data kita pasti akan disetujui, seperti itu. Nah, di sini ada dikasih data opsional. Ini dia bilang melengkapi data dapat meningkatkan persentase keberhasilan pengajuan Anda. Nah, di sini lengkapi saja ketiga aplikasi yang diinginkan. Di sini ada Lazada ya. Nah, di Lazada ini di sini kayaknya masih maintenance nih. Nah, misalnya di Tokopedia ini. Di Tokopedia ini teman-teman langsung saja masuk menggunakan nomor HP atau email Tokopedia. Tapi kalau belum punya akun, silahkan daftar dulu di Tokopedia baru login di sini. Seperti itu. Agar tingkat persentase meningkat untuk proses keberhasilan pengajuan pinjaman kita. Kemudian di break ini juga sama. Nah, di sini tinggal dicentang kemudian berikan izin, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketiga aplikasi tempat kita login ini mempengaruhi atau meningkatkan persentase keberhasilan pada saat kita mengajukan di aplikasi Adapundi ini. Nah, di aplikasi Adapundi ini juga ada tempat layanan online-nya. Jadi apa yang kita masih bingungkan bisa kita tanya di sini. Nah, seperti ini. Ini kayaknya masih loading ini. Nah, di sini. Nah, di sini misalnya masalah pelunasan. Nah, cara pelunasan tentang keterlambatan akibat keterlambatan. Nah, misalnya kalau kita sudah di ACC kemudian kita telat untuk melakukan pelunasan, apa akibatnya? Nah, di sini. Kalau kita telat atau terlambat melakukan pelunasan, kami akan menggunakan langkah-langkah penagihan yang sesuai hukum. Kami juga akan mengenakan biaya layanan keterlambatan, denda dan biaya manajemen untuk keterlambatan, biaya layanan keterlambatan sebesar 5%, dan total denda dan biaya manajemen pinjaman terlambat sebesar 2% per hari dari jumlah pinjaman. Silahkan mengacu pada perjanjian pinjaman. Nah, seperti itu. Jadi, nah, selain itu, misalnya di sini ya. Selanjutnya, Anda tidak dapat mengajukan pinjaman kembali pada kami. Selain itu, kami akan mengunggah informasi gagal bayar kredit kamu ke dalam sistem layanan informasi keuangan. Jadi kalau kita galbay ya, karena di sini di Adapundi ini adalah aplikasinya legal. Jadi kalau kita galbay
atau gagal bayar atau tidak mau bayar pada aplikasi Adapundi ini, jadi data-data kita itu akan diunggah, dia bilang di sini ya, akan diunggah ke dalam sistem layanan informasi keuangan. Jadi biasanya kalau data kita itu sudah diunggah ke dalam sistem SLIK ini, kalau kita ingin mengajukan di aplikasi-aplikasi yang sifatnya legal, itu biasanya akan langsung ditolak. Karena data-data kita itu biasanya sudah diblokir seperti itu. Kalau kita tidak mau bayar atau galbay misalnya seperti itu. Nah, misalnya yang lain ya, yang kita katakan yang lain. Nah, di sini. Nah, misalnya kita tidak punya rekening bank tapi ingin mengajukan pada aplikasi Adapundi ini. Tidak punya rekening bank. Nah, di sini dia menjawab, "Mohon maaf, pengguna yang tidak memiliki rekening bank tidak dapat mengajukan permohonan untuk produk pinjaman kami saat ini." Jadi teman-teman wajib menggunakan atau wajib mempunyai rekening bank dan juga wajib rekening pribadi seperti itu. Kemudian di sini misalnya saya tidak mempunyai pekerjaan tapi ingin melakukan pinjaman pada aplikasi ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini dia jawab juga, "Mohon maaf, produk pinjaman kami hanya terbuka untuk pengguna yang memiliki pekerjaan tetap atau mempunyai penghasilan tetap." Nah, di sini makanya apa yang saya bilang, data pekerjaan itu wajib kita isi seperti itu. Karena pihak dari aplikasi Adapundi ini wajib mengecek kebenaran data pekerjaan yang kita isi itu seperti itu. Apakah kita benar bekerja di sana atau tidak? Apakah benar nomor telepon kantor yang kita cantumkan itu benar atau tidak, seperti itu. Nah, di sini juga nanti teman-teman silahkan klik apa yang mau ditanyakan. Dan di sini juga di aplikasi ini adalah pusat bantuannya ya, seperti ini. Nah, misalnya di sini ada operasionalnya. Nah, di sini tindakan apa yang akan dilakukan Adapundi jika peminjam terbukti gagal melunasi utangnya. Nah, seperti ini misalnya kita klik. Nah, di sini ada penagih dilakukan ke nomor telepon yang didaftarkan. Jadi kita ditagih ke nomor WA yang kita dapatkan jika kita gagal melunasi utang. Kemudian tim penagih utang Adapundi akan menghubungi ke nomor telepon peminjam untuk menagih. Nah, jadi DC-nya itu akan terus menghubungi kita. Kemudian kalau masih tidak mempan, di sini dia bilang penagih melalui kunjungan langsung kepada peminjam di lokasi usaha, tempat kerja, atau tempat tinggal peminjam. Nah, jadi kalau kita di telepon sudah nggak bisa, di WA sudah nggak bisa, langkah terakhirnya di sini dia bilang dia akan melakukan kunjungan ke tempat kita bekerja, kemudian ke rumah kita juga, seperti itu. Ya, jadi biasanya pada aplikasi legal seperti ini ya, pasti ada DC lapangannya seperti itu. Makanya kalau ingin meminjam di aplikasi legal, khususnya legal ya, pikir-pikir dulu secara matang-matang kalau teman-teman ingin galbay seperti itu. Tapi saya sarankan kalau ingin galbay itu di aplikasi-aplikasi ilegal saja dan dengan jumlah yang tidak terlalu besar, misalnya sebesar 800.000 atau 1 juta, seperti itulah. Tapi kalau limitnya sampai 2 juta atau
ke atas itu biasanya di aplikasi-aplikasi legal, dan juga kita nama atau data kita juga udah mempunyai reputasi yang baik, makanya dikasih pinjam limit yang besar seperti itu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, perlu diingat bagaimana caranya agar kita melakukan pinjaman online pada aplikasi Adapundi ini agar cepat diterima. Itu seperti yang saya jelaskan dari awal. Yang pertama itu adalah kalau pada saat kita mengajukan itu, ajukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam kerja. Nah, misalnya jam 9 atau jam 8 seperti itu ya. Itu sudah mulai jam kantoran. Yang kedua, itu adalah data-data yang diminta pada aplikasi Adapundi ini harus dengan data real dan sedetail-detailnya. Kemudian jenis pekerjaan harus sesuai nomor perusahaan. Kemudian nomor kontak darurat yang kita isi itu harus berbeda dengan yang lainnya, dan juga harus aktif juga, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, teman-teman. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.